Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh sudut negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Mimpi menjadi seorang yang berada, mimpi menjadi seorang yang kaya, itu boleh karena secara naluri Allah memberikan kepada setiap hambanya untuk mencintai harta benda, anak-anak, istri, dan lain-lain. Yang menjadi persoalan adalah apakah harta benda itu menjadi tujuan atau sekadar menjadi sarana. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang. Kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya semoga vlog-vlog kami yang mampir di pintu gawai kalian, walaupun sederhana tapi bisa menghibur, syukur bisa mendorong kalian semua untuk memberikan arti dan memahami segala peristiwa yang terjadi pada diri kalian dan orang-orang yang tercinta di sekitar kalian. Para santri, ketika orang bekerja keras untuk mendapatkan dunia dan tujuannya untuk menjadikan dia menjadi orang yang terpandang, dihormati oleh orang lain, dan terpenuhi segala kebutuhan, maka harta yang semacam ini akan membahayakan. Yang pertama, kita akan disibukkan oleh dunia dan gilirannya akan tumbuh rasa cinta terhadap dunia, dan itu awal dari banyak kesalahan yang akan muncul dalam diri kita, seperti dawuhnya Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia akan menjadi pangkal dari setiap kesalahan. Yang kedua, akan mengakibatkan kita berpaling dari Tuhan. Kita mencintai dunia lebih besar ketimbang kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kalau terjadi kenyataan seperti ini, maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah saatnya Allah akan memberikan hukuman kepada hamba-hamba yang seperti ini, hamba yang mendahulukan, lebih mencintai dunia ketimbang Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dunia yang menjadi tujuan akan menjadi tabir, akan menjadi hijab, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk mengenal Allah. Kita kehilangan kekuatan
untuk bisa memahami takdirnya, untuk bisa menerima dengan ridho segala ketetapannya. Maka ketika kita kaya, akan tumbuh perasaan ingin lebih kaya lagi, bahkan menghalalkan segala cara. Kalaupun belum kaya, maka akan muncul perasaan menggugat orang-orang sekitarnya, menyalahkan orang lain, dan kemudian bahkan menyalahkan Tuhannya. Para santri, ada yang kedua, orang yang menganggap bahwa dunia ini dicapai, diperoleh, diusahakan sekadar untuk alat ibadah. Orang semacam ini usaha kerasnya untuk meraih dan mendapatkan dunia termasuk dan bernilai jihad. Bahkan seseorang yang berdagang, kemudian menunggui dagangannya, kemudian tertidur, maka tergolong orang yang sedang membaca istighfar. Para santri, maka orang yang seperti ini, cara pandangnya bahwa dunia hakikatnya adalah milik Allah. Di dalam Al-Quran ada kalimat walillahi mulkus samawati wal ard. Ini kalimat menunjukkan bahwa segala kekuasaan di segala langit dan bumi hanya Allah. Ayat yang mengatakan walillahi mulkus samawat wal ard ini terulang berkali-kali, lebih dari 18 kali. Ini menandakan dan mengingatkan kepada kita bahwa harta yang ada pada diri kita berupa manusia, anak-anak, istri, suami, keluarga, atau non manusia, harta perdagangan, sawah, ladang, tanah, juga kendaraan, itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta adalah milik Allah, maka status kita terhadap harta hanyalah pemegang amanah. Kita diberikan amanah, titipan yang disertai kepercayaan dari pihak yang nitipi untuk mengelola harta itu. Kita adalah gudang-gudangnya Allah, sedang orang-orang miskin itu adalah keluarga Allah. Maka jangan tutup pintu gudang, karena keluarga Allah membutuhkan isi gudangnya. Karena harta ini adalah amanah, maka yang pertama, kita harus baik dalam hal mencarinya. Tidak boleh mencari dengan menghalalkan segala cara, korupsi, mencuri, menipu, dengan sumpah palsu, dan lain-lain. Kita mencarinya, mendapatkannya dengan bekerja keras, tidak putus asa, dan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah, agar setiap jengkal tanah yang kita beli, setiap rupiah uang yang kita dapatkan, setiap gram emas yang kita beli, dan lain-lain menjadi harta yang penuh berkah. Para santri, selanjutnya kita juga harus
menjaga bagaimana agar amanah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, agar titipan itu tidak sampai membuat kita berkhianat. Maka dipastikan harus dibelanjakan pada sesuatu yang diridhoi oleh pemiliknya. Allah menginginkan agar sebagian harta itu ada zakatnya, ada sedekahnya, ada hak orang miskin, kemudian ada kewajiban untuk membantu mereka yang berkebutuhan. Ini adalah cara agar amanah yang Allah titipkan kepada kita dan besok pasti dimintai pertanggungan jawab bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus memperhatikan bahwa harta itu kecuali proses mendapatkannya, juga proses memanfaatkannya, juga kemudian proses produksinya, semuanya harus baik. Di dalam Al-Quran ada kalimat halalan thayyibah. Halal itu adalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam hal mencarinya, dalam hal memanfaatkannya, juga dalam hal bagaimana memproduksinya. Kemudian thayyib itu harus baik dan memenuhi aspek kebutuhan fisik manusia. Ketika harta dan dengan yang saya sampaikan tadi, maka harta yang ada di dalam diri kita akan menjadi wasilah kita untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan, kita bisa membantu pesantren, kita bisa menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Dan lebih penting lagi, orang yang kaya dan bersyukur, kata Abul Hasan As-Sadzili, itu lebih utama, lebih baik ketimbang mereka yang miskin dan bersabar. Para santri, inilah beberapa hal yang berkait dengan harta. Saya berharap santri tidak hanya fokus bagaimana mendapatkannya, tapi para santri juga harus membekali bagaimana konsep harta itu, bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara memanfaatkannya, sehingga harta tidak seperti yang saya sampaikan di permulaan akan menjadi fitnah, akan menjadi sebab kita jauh dari Tuhan, akan membuat kita mencintai dunia, akan membuat kita terhijab dari ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para santri, vlog kita hari ini. Semoga menjadi renungan dan semoga-moga ada barokah dan manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.